Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أهزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Nazarudin Latif MSI. Kita memasuki acara selanjutnya adalah pembacaan visi dan juga misi dari program studi D3 Keperawatan. Visi program studi D3 Keperawatan menjadi program studi D3 Keperawatan yang unggul dalam manajemen keperawatan luka untuk menghasilkan perawat yang kompetitif, berbasis nilai-nilai Islam berkemajuan di tingkat nasional pada tahun 2030. Misi program studi D3 Keperawatan. 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang unggul dalam bidang manajemen keperawatan luka berdasarkan nilai-nilai Islami. 2. Mengembangkan dan juga melaksanakan penelitian yang berkualitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi di bidang kesehatan. 3. Melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat di bidang keperawatan yang mendukung kualitas pendidikan keperawatan. Yang keempat, mengembangkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, penelitian, pemerintahan, dan masyarakat di tingkat nasional dalam melaksanakan catur dharma perguruan tinggi. Demikian tadi adalah visi dan juga misi dari program studi D3 Keperawatan. Memasuki acara berikutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua Program Studi D3 Keperawatan kepada Ibu Tri Susilawati Eskep, Nurse Magister Keperawatan. Dipersilahkan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan Mbak Risnanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas Aisyah Surakarta, Ibu Riani Wulandari, Magister Keperawatan, beserta jajarannya. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Ibu Sri Kustiati, Magister Kebidanan. Yang saya hormati pula narasumber kuliah pakar pada pagi hari ini, Ibu Lina Emma Purwanti, Magister Keperawatan. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Surakarta. Yang saya sayangi dan saya banggakan mahasiswa
keperawatan, baik D3 Keperawatan maupun S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Aisyah Surakarta. Yang pertama, marilah kita selalu mengucapkan syukur. Alhamdulillah, kita berada di negara Indonesia yang makmur ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita diberikan banyak kelimpahan kenikmatan, sehingga salah satu nikmat yang bisa kita petik pada hari ini adalah kita bisa berkumpul di ruang Zoom ini untuk mengikuti kuliah pakar dari Prodi D3 Keperawatan. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi besar kita, Baginda Nabi Muhammad SAW, di mana kita sebagai umatnya semoga selalu menjadi umat yang taat dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Bapak Ibu semuanya dan para hadirin pada pagi hari ini, ada mahasiswa. Kami mengucapkan terima kasih sudah bisa join dan gabung dalam acara kuliah pakar pada pagi hari ini, di mana kuliah pakar ini sebenarnya adalah agenda rutin yang selalu dilaksanakan oleh program studi D3 Keperawatan, yaitu setiap semester sekali. Tujuan dari kuliah pakar ini adalah salah satu adalah untuk update ilmu dan mencapai visi misi dari program studi ilmu keperawatan, yaitu program studi yang unggul di manajemen keperawatan luka. Nah, sehingga perlu kami bekali baik itu dosen maupun mahasiswa kami terkait dengan manajemen keperawatan luka. Dan kita ketahui bahwa manajemen keperawatan luka ini merupakan kompetensi yang masih banyak digunakan ya di dunia keperawatan, karena kita tahu bahwa masih banyak penyakit degeneratif yang ada di Indonesia. Yeah. Selain itu, kita mengingat bahwa kompetensi dan peran fungsi dari perawat yaitu sebagai seorang researcher dan sebagai seorang change agent, di mana manajemen keperawatan luka itu tidak lepas dari adanya ilmu-ilmu baru ya terkait dengan penelitian-penelitian yang terkait dengan bagaimana melakukan manajemen keperawatan luka, sehingga harapannya nanti perawat itu tidak melakukan sesuatu yang tanpa adanya evidence base ya. Jadi perlu adanya evidence base, perawat perlu mengetahui di mana dasar-dasar untuk melakukan perawatan luka itu bisa digunakan dalam melakukan asuhan keperawatan. Nah, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yaitu narasumber. Beliau adalah Ibu Lina Emma Purwanti. Selamat datang, Bu Lina. Ya, tadi sempat ini ya keluar. Insya Allah sudah join lagi nih Bu Lina. Bu Lina, mohon maaf. Selamat datang di kuliah pakar. Nanti mohon ilmunya dari Bu Lina terkait dengan evidence base perawatan luka yang sebenarnya fungsi atau manfaatnya itu juga bisa digunakan oleh mahasiswa pada saat nanti menyusun KTI ya. Nah, semoga nanti acara kuliah pakar ini berjalan dengan lancar dan semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Nanti selamat berproses dan mohon dapat memanfaatkan waktu kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Oke, selamat mengikuti untuk kuliah pakar. Saya rasa cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Susi atas sambutan yang luar biasa. Semoga dapat menjadi motivasi dan juga menambah semangat kita bersama untuk mengikuti kegiatan kuliah pakar pada pagi hari ini.
Memasuki acara selanjutnya adalah acara inti. Acara yang kita tunggu-tunggu yaitu kuliah pakar dengan tema Evidence Based Perawatan Luka yang akan disampaikan oleh Ibu Lina Ena Purwanti, Eskep Nurse Magister Keperawatan, dan akan dipandu langsung oleh rekan kita, Isnawati Salwa Nurjana dari Program Studi D3 Keperawatan sebagai moderator. Langsung saja kepada yang bertugas, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Isnawati Salwa Nurjana sebagai moderator pada kuliah pakar pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Asia Surakarta, Ibu Riani Wulandari, Eskep Nurse Magister Keperawatan beserta jajarannya. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Surakarta, Ibu Sri Kustiati, Magister Kebidanan. Yang kami hormati Ketua Program Studi D3 Keperawatan, Ibu Tri Susilowati, Eskep Nurse Magister Keperawatan. Yang kami hormati Ibu Lina Ema Purwanti, Eskep Nurse Magister Keperawatan, selaku narasumber pada kuliah pakar pagi hari ini. Dan yang kami hormati pula para Bapak Ibu dosen serta para peserta kuliah pakar program studi D3 Keperawatan. Selamat pagi Bapak Ibu dosen, Ibu Lina, serta teman-teman mahasiswa D3 Keperawatan yang telah bergabung pada Zoom kuliah pakar pagi hari ini. Hadirin peserta dan pemateri yang kami hormati, seperti yang sudah diinformasikan pada kuliah pakar kali ini mengusung tema Evidence-Based Perawatan Luka. Peserta kuliah pakar yang kami hormati, perawatan luka selalu menjadi tren dan isu yang menarik untuk dibahas, salah satunya terkait dengan evidence-based perawatan luka. Tentunya banyak hal yang ingin kita ketahui mengenai materi tersebut. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, kita semua akan menyimak pemaparan materi dari Ibu Lina Irma Purwanti, Eskep Nurse Magister Keperawatan selaku narasumber yang sudah hadir pada ruang Zoom. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita pagi hari ini. Data demografi, nama lengkap dengan gelar Lina Ema Purwanti, Eskep Nurse Magister Keperawatan, tempat tanggal lahir Madiun 30 Januari 1977, umur beliau 47 tahun, dengan jenis kelamin perempuan, agama Islam, status menikah, kebangsaan Indonesia, tinggi berat badan 153 cm per 55 kg.
Alamat lengkap di Jalan Maijen Sungkana 107B, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63129. Nomor telepon 085 330 338 231. Email emapurwantilina@gmail.com. Pendidikan pada tahun 1983 sampai 1989 di SD Negeri Nambangan Lor 5 Madiun. Tahun 1989 sampai 1992 di SLTP Negeri 2 Madiun. Tahun 1992 sampai 1995 di SMA Negeri 2 Madiun. Tahun 2003 sampai 2005 di program studi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Airlangga. Tahun 2005 sampai 2006, program pendidikan profesi terus Universitas Airlangga. Tahun 2010 sampai 2012, program studi Magister Keperawatan Universitas Airlangga. Serta tahun 2020 sampai sekarang, program doktoral keperawatan Universitas Airlangga Surabaya. Berbagai pencapaian seminar dan pelatihan yang luar biasa dari narasumber kita yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu untuk mengefektifkan waktu. Salah satunya adalah tahun 2020 mengikuti webinar Briefing for International Publication secara online dengan penyelenggara PPI TMU Taiwan. Selanjutnya pengalaman organisasi. Mengikuti HIPKABI pada jabatan anggota, lalu PPNI anggota, HIPMB sebagai anggota, HIPMI dan sebagai anggota. Selanjutnya publikasi berbagai pencapaian yang luar biasa. Salah satunya yaitu motivasi dan efikasi diri pasien DM tipe 2 dalam melakukan perawatan kaki pada tahun 2013. Serta Functional Nursing and Team Care Model Toward the Quality of Nursing Care Service in Asia Ponorogo General Hospital pada tahun 2023. Hadirin yang saya hormati, sebelum kita mulai terdapat beberapa ketentuan pada Zoom kuliah pakar pagi hari ini. Sesi pertama, penyampaian materi dengan alokasi waktu selama 60 menit, dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu diskusi dengan alokasi waktu selama kurang lebih 30 menit. Bagi para peserta, apabila di tengah-tengah penyampaian materi sudah ada pertanyaan, silakan dapat ditulis di chat room terlebih dahulu dengan format nama dan semester yang nantinya akan dibahas setelah pemaparan materi selesai oleh Ibu Lina. Kepada Ibu Lina Irma Purwanti, kami silahkan. Assalamualaikum Ibu. Baik Ibu Lina, apakah sudah bisa? Assalamualaikum. Sudah bisa didengar suara saya? Sudah Bu, sudah terdengar. Alhamdulillah. Terima kasih. Sebelumnya merupakan sebuah kehormatan tersendiri untuk saya bisa hadir di tengah-tengah mahasiswa dan jajaran dari Universitas Aisyah Surakarta. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Rektor beserta jajarannya, Ibu Dekan beserta jajarannya, dan yang saya hormati Ibu Kaprodi D3 Keperawatan beserta jajarannya, serta mahasiswa sekalian.
Terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk hari ini bisa hadir di tengah-tengah, saya menyebutnya apa ini ya, adik-adik begitu nggih? Adik-adik mahasiswa dan juga Bapak Ibu, dosen di lingkungan, Universitas Aisyah Surakarta. Eee, Hari ini saya akan menyampaikan materi sesuai dengan, yang diminta oleh Kaprodi, yaitu tentang perawatan luka nggih. Jadi sesuai dengan, program unggulan yang ada di Prodi D3 Keperawatan. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen. Mohon maaf, sudah bisa terlihat slide saya? Sudah, Bu. Oke. Terima kasih, eee eee, ini Ibu moderator, Ibu atau mahasiswa. Nggih, materi atau tema yang kita usung hari ini adalah tentang evidence based of wound care. Jadi, kenapa harus evidence based? Jadi, kalau mungkin di lingkungan vokasi ya, jadi di pendidikan vokasi di D3 Keperawatan mungkin tidak ada mata kuliah khusus yang, membahas tentang evidence based. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa kompetensi di dalam evidence based of practice ini menjadi sebuah hal yang saat ini menjadi yang sangat penting. Jadi untuk kita menjadi sebuah tenaga kesehatan yang profesional. Ya, jadi mengapa evidence based practice? Jadi mengapa harus didasari dengan evidence based of practice? Jadi mungkin sesuai dengan kebijakan pemerintah yang mungkin saat ini kalau, kita semua tahu bahwa regulasi yang berubah-ubah, sepertinya kita sedang mencari jati diri dan lain sebagainya yang tidak berhenti. Kita positive thinking saja, adik-adik sekalian dan ibu-ibu, bapak ibu sekalian, bahwa mungkin ini juga upaya pemerintah dalam mensejajarkan kompetensi kita di sisi tenaga kesehatan di dunia. Jadi untuk bisa kita memiliki kompetensi yang sama dengan mereka yang dari luar. Jadi mengapa evidence based? Jadi kita mengingat kembali bahwa kita memiliki core competention ya sebagai tenaga profesional yang dalam hal ini meliputi 5 yang utama. Nah ini harus diingat semuanya jadi nanti kalau, sudah lulus harus sudah memiliki ini nggih. Tadi ditambah lagi kita juga masih dalam, area masyarakat ekonomi ASEAN dan sudah memasuki bahwa kita sudah, banyak sekali tenaga-tenaga asing yang masuk di negara kita dan kita berkompetisi dengan mereka. Sehingga 5 ini harus kita punyai ya. Jadi yang pertama adalah patient center care, bahwa apa yang kita lakukan semuanya adalah, berfokus kepada pasien. Kemudian teamwork and collaboration, jadi harus bisa bekerja sama secara tim dan juga kolaborasi. Nah, saya rasa evidence based ini juga menjadi salah satu upaya yang akan kita lakukan supaya kita juga bisa berkolaborasi. Jadi mungkin kita tahu bahwa ketika kita merawat pasien, jadi apapun mungkin prodinya ataupun mungkin profesinya, ya selama kita di dalam healthcare profession ya, jadi artinya bahwa kita akan selalu melakukan kolaborasi dengan profesi lain. Jadi entah itu dengan tim medis dari dokter atau mungkin dari teman-teman fisioterapi atau dari nutrisionis, mungkin nggih. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini, yang ketiga, evidence based of practice. Jadi apapun yang kita lakukan semuanya harus berbasis bukti. Jadi kalau di dalam evidence based bahwa
ketika kita mengacu dalam sebuah literatur atau kita mengacu dalam sebuah pustaka begitu ya, buku itu merupakan posisinya di paling bawah ya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa ini posisinya yang paling paling lemah begitu. Jadi yang paling aktual atau yang paling apa namanya update apa gitu ya dari hasil penelitian. Jadi dari evidence base of practice. Kemudian ada quality improvement. Nah ini jadi kita dituntut untuk bisa berkembang ya. Jadi berpikir kreatif. Nah yang terakhir sesuai dengan yang kita apa namanya sedang alami saat ini zamannya jadi zaman informatika, jadi zaman digital, semuanya serba digital bahwa termasuk mungkin nanti kalau ada di sekalian ada di rumah sakit pun sekarang juga sudah bahwa banyak rumah sakit yang paperless ya. Sehingga eh, kemudahan informasi. Nah, di sini. Kemudian juga selain itu kemampuan kita untuk edukasi ya. Jadi informasi dalam hal ini adalah kemampuan kita untuk melakukan edukasi. Nah, core kompetensi yang ini memang harus kita pegang dan sebisa mungkin kita miliki. Ya, jadi mulai dari patient center care, kemudian teamwork and collaboration, ada evidence based practice, quality improvement, dan juga informatik. Nah, jadi ini bagaimana dengan keperawatan? Nah, jadi di dalam keperawatan kalau tadi core competence di dalam healthcare profesional ya, jadi tenaga kesehatan profesional secara umum. Nah, bagaimana dengan keperawatan? Jadi di dalam keperawatan kita memiliki juga spesifikasi skill ya yang harus dimiliki oleh seorang lulusan perawat. Yang pertama adalah yang tidak kalah pentingnya adalah critical thinking dan juga nursing skill yang mumpuni gitu. Sehingga di sini harus disampaikan di sini bahwa di dalam nursing kompetensi ini isinya ada 4 kemampuan yang memang harus dimiliki oleh seorang perawat profesional. Jadi apa saja itu? Yaitu kemampuan untuk memahami kebutuhan. Jadi yang dipahami kebutuhan siapa? Tentu saja kebutuhan pasien. Jadi tadi berorientasi bahwa patient center care. Ya. Bahkan sekarang sudah dikembangkan lagi ya, jadi dari beberapa penelitian tidak hanya semua intervensi ataupun implementasi sudah dikombin dengan family center care. Ya, jadi selain patient center care juga family center care. Nah, untuk itu kita perlu memiliki kompetensi yaitu ini. Jadi kemampuan untuk memahami kebutuhan ya. Jadi kebutuhan apa sebenarnya yang diinginkan oleh pasien dan juga keluarganya. Kemudian kemampuan kita untuk memberikan pelayanan. Nah, ini ya karena memang kita bergerak di bidang jasa, jadi termasuk juga nanti perawatan luka ya. Jadi ini adalah sebuah kemampuan yang menurut saya luar biasa dan eh, apa namanya inovasinya tidak pernah berhenti gitu ya. Mudah-mudahan nanti dari adik-adik mahasiswa dari apa namanya Universitas Aisyah Surakarta ini juga bisa menjadi pionir ya dari provide care untuk perawatan luka. Nah, ya. Kemudian juga kemampuan dalam melakukan kolaborasi. Nah, ini ya. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya minder, tidak ada lagi yang namanya apa namanya perbedaan posisi karena sebenarnya kita dengan profesi lain itu mitra. Jadi mitra untuk memecahkan permasalahan yang dialami oleh pasien. Begitu juga dalam nanti kompetensi perawatan luka. Jadi tidak mungkin nanti kita akan berdiri sendiri. Ya, jadi perawat tidak bisa nanti berdiri sendiri. Kita akan banyak melibatkan teman-teman dari profesi lain ya, termasuk mungkin dari nutrisionis juga untuk mungkin mengurus dietnya ya, supaya apa nanti bisa menunjang proses penyembuhan luka. Begitu juga dengan dokter nanti ya, untuk kolaborasi terkait dengan curing-nya. Nah, kemudian juga dengan teman-teman misalnya fisioterapi ya, ya. Tadi di apa namanya luar biasa ya di apa namanya Universitas Aisyah Surakarta sudah banyak prodinya.
Jadi ini juga nanti bisa menjadi kolaborasi yang bagus bagaimana kita bisa memberikan latihan ya dalam rangka rehabilitasi pasien eh, yang mengalami perawatan luka atau menjalani perawatan luka. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan dalam mensupport apa namanya pengambilan keputusan. Nah, ini adalah sebuah kemampuan yang bisa dibilang tidak mudah ya. Artinya bahwa ketika mengambil keputusan, kalau di dalam perawatan luka apa? Jadi bagaimana kita mengambil keputusan ini luka mau diapakan gitu ya. Jadi luka ini mau diapakan, kita mau dressing, memilih dressing yang seperti apa. Kemudian eh, begitu juga ketika kita mengkaji misalnya kondisi luka dan lain sebagainya. Sehingga nanti akan menentukan bagaimana proses penyembuhan luka ke depannya. Nah, tentu saja keempat kemampuan yang harus dimiliki oleh perawat ini nanti bisa berlaku dalam semua tatanan. Ya, jadi apa namanya? Baik di komunitas maupun di klinis. Nah, jadi sebagai dasar ya kita hanya eh, apa namanya? Mereview. Jadi apa itu luka? Jadi luka adalah cedera pada jaringan hidup. Jadi jaringan yang masih hidup yang disebabkan oleh bisa sayatan, pukulan, benturan dan biasanya juga menyebabkan kulit menjadi terpotong atau patah istilahnya ya. Jadi ini saya mengambil dari Oxford Dictionary, jadi dari kamus. Kemudian menurut Timothy ya. Jadi luka adalah rusaknya jaringan biologis seperti kulit, selaput lendir, dan juga organ. Jadi ini definisi umum ya. Jadi mungkin yang saya sampaikan ini materinya masih sangat general. Jadi adik-adik mahasiswa sekalian, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk spesifiknya nanti bisa adik-adik sekalian banyak atau mungkin bisa lebih ini ya, kecenderungannya yang mana begitu. Karena nanti proses dalam perawatan luka itu juga ada tahap-tahapnya. Nah, jadi apa saja yang perlu kita kaji? Jadi yang pertama adalah jenisnya. Jadi ketika kita menjumpai luka pasti ya sesuai dengan apa namanya tugas pokok kita kan begitu ya. Jadi di dalam pelayanan keperawatan yang kita lakukan, kita selalu melakukan dengan pendekatan proses. Nah, pendekatan proses yang kita lakukan di sini pasti diawali dengan assessment. Ya, jadi kita mengkaji dulu. Sebenarnya luka ini jenisnya seperti apa begitu. Ya, apakah luka bedah, non bedah begitu ya. Termasuk luka yang akut, kronis dan lain sebagainya. Nah, untuk pengertian-pengertian yang ini mungkin penjenengan semua sudah mendapatkan kuliahnya. Kemudian ukurannya. Nah, ini nanti kan juga mempengaruhi nggih. Jadi termasuk nanti mempengaruhi proses lamanya penyembuhan, kemudian bagaimana mungkin teknik kita melakukan perawatan luka dan lain sebagainya. Bahkan mungkin pasca ya. Kemudian ada tidaknya eksudat. Nah, ya. Jadi ada tidaknya eksudat, jadi cairan yang dihasilkan dari luka tersebut. Kemudian bau dan penampilan. Nah, bau tidak lukanya. Kemudian bagaimana penampilannya? Ya, jadi harus kita kaji betul-betul. Karena nanti akan menentukan langkah kita selanjutnya. Kemudian kulitnya. Nah, jadi bagaimana kira-kira luka ini? Apakah hanya pada superficial kulit saja atau sudah sampai menembus jaringan yang lebih dalam? Kemudian ini perubahan dan usia. Nah, ini perlu kita amati dari mahasiswa sekalian bahwa di dalam proses intervensi atau implementasi eh, keperawatan perlu adanya apa namanya kajian ya. Jadi terkait dengan jalannya ya. Jadi jalannya atau perkembangan yang kita alami atau yang kita dapatkan pada saat kita merawat pasien. Jadi kondisi klinis sekecil apapun pada pasien diharapkan kita bisa tahu. Ya, jadi perubahannya seperti apa? Nah, biasanya di sini kaitannya dengan usia ya, karena usia ini sangat menentukan, termasuk salah satunya adalah faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan luka atau wound healing. Kemudian posisi, nah ya ini juga perlu kita kaji. Jadi bagaimana nanti supaya pasien itu merasa nyaman ya. Jadi selama perawatan, jadi
bagaimana letak atau posisi luka ini. Jadi pada bagian mana ya. Jadi supaya nanti bisa kita lakukan teknik yang nyaman untuk pasien. Kemudian adanya nyeri, ya, jadi adanya nyeri yang nantinya bisa juga mempengaruhi ketidaknyamanan pasien. Jadi hal ini biasanya hal yang paling ditakuti ya, oleh pasien ketika proses perawatan luka ini berlangsung. Jadi takut nanti nyeri atau tidak, sakit atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian tahap penyembuhan. Nah, ini juga harus nanti kita kaji karena biasanya ini nanti kaitannya dengan jenis ya, jenis kemudian kedalaman luka ya, jadi terkait dengan kulit ini tadi, kemudian bau dan penampilan. Jadi ini nanti juga masuk ke dalam tahap penyembuhan. Nah, ini juga nanti perlu kita lakukan assessment. Kemudian juga ada tanda-tanda infeksi. Jadi adakah tanda-tanda infeksi? Nah, jadi ini juga perlu kita kaji. Kemudian adanya alergi, nah ya, adanya alergi dan sensitivitas. Jadi adik-adik mahasiswa sekalian, kadang-kadang ini yang kita lupa ya. Sering sekali kita mengalami atau lupa kita mengkaji adanya riwayat alergi pada pasien. Jadi misalnya pasien ini alergi terhadap analgetik misalnya. Baik analgetik yang sifatnya topikal ataupun analgetik yang sifatnya oral ya, yang diminum. Nah, kadang-kadang ada yang seperti itu, sehingga riwayat alergi atau sensitivitas terhadap apa itu harus dikaji. Sehingga disinilah perlu adanya kolaborasi nantinya ya, setelah kita mendapatkan data ini. Kadang-kadang ketika nanti dikaitkan dengan adanya eksudat ini, ada mungkin tindakan selanjutnya ya. Jadi tindakan selanjutnya yang nanti kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman analis ya untuk melakukan kultur jaringan. Ya, jadi kultur yang nantinya kita bisa melihat sebenarnya di dalam luka itu ada kandungan apa, maksudnya kandungan apa itu ada kandungan bakteri apa yang nantinya akan menentukan ini tahap penyembuhan dan juga tahap kolaborasi dengan profesi lain. Nah, ini juga perlu kita kaji juga ya, jadi alergi, jadi termasuk alergi terhadap antibiotik dan lain sebagainya. Kalau mungkin selama ini kita mengenal bahwa seseorang itu alergi hanya karena antibiotik, bahwa ternyata tidak ya. Jadi proses alergi atau riwayat alergi seseorang itu bisa berbeda-beda. Ya, kadang-kadang ada ini beberapa kasus baru ya alergi allopurinol. Nah, ya. Jadi alergi allopurinol. Atau juga ada yang alergi terhadap paracetamol ya. Jadi antipiretik, paracetamol atau mungkin analgetik. Nah, ini harus dikonfirmasikan. Kemudian adanya riwayat merokok. Nah, ya. Jadi ini juga harus kita kaji karena beberapa kandungan yang ada di dalam rokok itu ternyata juga menghambat proses penyembuhan luka. Nah, ya, jadi harus dikaji riwayat merokok. Kalau yang perempuan ya belum tentu ya karena mohon maaf sekarang eranya juga berubah. Jadi tidak hanya laki-laki, perempuan pun merokok sekarang juga sudah given ya, sudah umum begitu. Kemudian oksigen ya, jadi paparan oksigen ya, jadi potensial untuk mendapatkan oksigen. Kemudian glukosa darah. Jadi biasanya ini pada orang-orang ya, oksigen ini yang dimaksud orang-orang dengan riwayat gangguan pernafasan ya. Jadi sehingga memungkinkan sirkulasi oksigen untuk sampai ke jaringan. Jadi nanti kaitannya dengan proses wound healing pun bisa terganggu. Kemudian kadar glukosa darah atau dan juga white blood cell ya, kandungan white blood cell-nya. Nah, mungkin selama ini yang adik-adik sekalian banyak lihat di beberapa artikel-artikel itu adalah perawatan luka. Banyak sekali ya penelitian terkait dengan ulcus diabeticum. Nah, ya. Jadi perawatan luka pada kaki diabetik. Padahal sebenarnya luka itu kan tidak hanya pada kondisi diabetik ya atau ulcus diabeticum. Banyak sekali. Jadi tipe-tipe luka itu banyak sekali. Salah satunya memang adalah ulcus diabeticum, di mana harus kita kontrol kadar gula darahnya. Ya, jadi
ketika seseorang mengalami peningkatan kadar gula darah, jadi kadar insulin ini pun juga bisa menghambat proses penyembuhan luka. Ya. Selanjutnya adalah nutrisi. Nah, ini juga tidak kalah penting, adik-adik sekalian ya. Jadi tidak hanya mungkin perawatan luka, jadi mau kita kasih antibiotik semahal apapun, sebagus apapun, tetapi tidak ditunjang dengan apa namanya nutrisi ya, itu pun juga eh, bisa berpengaruh. Pengobatan. Nah, ya, jadi riwayat pengobatan. Jadi riwayat pengobatan ini juga harus kita kaji ya. Jadi salah satu contohnya apa? Jadi mereka yang mendapatkan atau riwayat mendapatkan steroid ya atau kortikosteroid. Nah, jadi biasanya orang-orang yang mendapatkan steroid atau kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama, itu proses penyembuhannya pun juga lama. Gitu. Karena sifat dari steroid itu adalah imunodepresan. Ya, jadi menurunkan sistem imun. Ya, nanti kaitannya mungkin dengan sistem pertahanan ya. Jadi sistem pertahanan tubuh yang rentetannya sangat panjang sampai nanti pada proses penyembuhan jaringan atau pemulihan jaringan. Nah, ini beberapa faktor yang item yang mungkin perlu kita kaji secara umum ketika kita melihat sesuatu luka ya. Jadi apa namanya kondisi luka. Nah, secara umum 5 prinsip manajemen perawatan luka ini terdiri dari yang pertama penilaian luka. Jadi kita nilai dulu. Jadi kita asesmen tadi ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi kita kaji, kita lihat ya, bisa dengan IPPA ya. Jadi inspeksi, palpasi, bahkan bisa kita perkusi juga. Tapi kalau auskultasi mboten ya. Jadi kalau tidak diauskultasi, jadi bisa kita observasi, kemudian bisa kita palpasi untuk nanti bisa kita tentukan sebenarnya luka ini jenis yang seperti apa. Kemudian proses cleansing, jadi pembersihan luka. Selanjutnya dengan penggantian balutan. Ya, jadi wound dressing. Jadi ini yang sering mungkin kita dengar ya. Jadi penggantian balutan yang harus dilakukan secara tepat. Kemudian pemilihan balutan. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi, ternyata teknik perawatan luka itu luar biasa berkembangnya. Termasuk jenis-jenis dressing yang ada di pasaran itu banyak sekali. Ya, jadi tinggal kita memilih yang mana yang sesuai. Nah, bagaimana caranya? Jadi sebenarnya ada beberapa artikel ya, insya Allah nanti di salah satu artikel yang nanti akan saya tayangkan, insya Allah ada ya. Jadi seperti misalnya jenis alginat misalnya, atau yang berbasis hidrogel dan lain sebagainya. Jadi nanti cocok untuk yang luka yang seperti apa. Jadi penting sekali pemilihan dressing ya, apa namanya, dalam menunjang wound healing. Kemudian pengelolaan antibiotik. Nah, tentu saja yang poin 5 ini adalah proses apa namanya kolaborasi ya, karena jelas ini adalah bukan kewenangan kita. Namun bukan berarti kita tidak tahu, tidak paham, sehingga nanti untuk menentukan jenis antibiotik pun kita tidak hanya bekerja sama dengan dokter, tetapi juga mungkin bekerja sama dengan teman-teman laboratorium untuk mengambil sampel jaringan atau mungkin eh, pelaksanaan kultur ya. Untuk menentukan sebenarnya di dalam luka itu ada terkandung bakteri apa. Nah, kemudian bisa ditentukan di situ bakteri itu resisten terhadap apa. Nah, dari sini ketika kita melakukan kultur, eh, kita bisa memilih antibiotik yang tepat. Nah, ini konsepnya yang kita pegang, namun pada pelaksanaannya, implementasinya pasti nanti bukan kita ya yang melakukan, tetapi dokter. Nah, sekarang kita ke penilaian luka. Jadi ini adalah salah satu tool, alat yang digunakan untuk menilai luka. Nah, ya, jadi Times ya, jadi Times. Jadi ini adalah salah satu tool yang sudah banyak juga peneliti-peneliti gunakan untuk melakukan assessment atau pengkajian terhadap luka. Jadi Times ini merupakan singkatan ya. Jadi T-nya itu adalah tisu. Jadi, tisu artinya jaringan ya.
Jadi dari sini apa yang sebenarnya bisa kita kaji dari sini? Nah, apakah ada jaringan mati? Nah, gitu ya. Bagaimana apa namanya? Kemungkinan luka ini untuk bisa sembuh gitu ya. Jadi kita lihat dari seberapa besar kerusakan jaringan atau seberapa dalam kerusakan jaringan. Ditunjang beberapa kondisi-kondisi yang menunjang tadi ya dari sisi pasien ya. Jadi termasuk riwayat merokok dan lain sebagainya tadi, termasuk kemudian juga riwayat penyakitnya, terutama diabetes. Ya, jadi sulit ya memang bisa dikatakan gampang-gampang susah. Jadi selama pasiennya bisa melakukan self manajemennya, ya apa namanya proses penyembuhan lukanya pun juga akan mudah. Nah, kemudian actionnya apa? Gitu, dari tisu yang ada di sini, dari apa namanya istilahnya, clinical question ya, jadi panduan nanti yang akan kita lakukan, ketika kita mengkaji jaringan itu apa gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, lagi-lagi adalah ini tindakan kolaborasi. Jadi adik-adik sekalian kita sudah memiliki payung hukum, undang-undang keperawatan, di mana proses debridement ini tidak bisa kita lakukan secara mandiri ya, harus dilakukan secara kolaborasi, terutama pada luka-luka yang sifatnya lebih dalam ya. Jadi, proses debridement ini harus melibatkan profesi lain. Kemudian, eee, aspek yang harus kita kaji lagi setelah T tadi adalah I. Jadi I ini adalah infection atau inflammation. Jadi, apakah ada proses radang, apakah, proses infeksi. Padahal kita tahu bersama sebenarnya bahwa inflamasi itu adalah sebuah respon fisiologis tubuh ya. Jadi proses fisiologis tubuh dalam menghadapi, kondisi-kondisi yang berbahaya. Nah, salah satunya adalah tadi, pada saat mengalami kerusakan jaringan. Jadi proses inflamasi. Nah, di sini ada tanda-tanda infeksi, tanda-tanda inflamasi ya dari kelima tanda-tanda inflamasi ya, masih ingat? Jadi ada kalor, ada rubor ya. Ya, jadi ada painful di sini ya, apakah ada nyeri, kemudian ada kemerahan ya, apakah ada tumor ya, swollen, udem ya, atau mungkin di sini berbau. Nah ya, jadi jika luka berbau artinya bahwa ini mungkin memberikan prognosis yang kurang baik ya. Jadi memberikan prognosis yang kurang baik, artinya bahwa banyak jaringan yang mati. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Jadi laki-laki ada tindakan yang mungkin bisa kita lakukan secara independen dan juga ada yang kolaborasi. Ya, jadi bisa dengan irigasi atau dengan melakukan bacterial swabbing. Ya, tadi bacterial swabbing itu swab ya, swab pada luka. Ya, jadi swab ini dilakukan untuk mengetahui jenis bakterinya. Nah, nanti kita akan juga bahas salah satu yang paling ditakuti pada luka itu adalah keterlibatan Pseudomonas. Jadi bakteri Pseudomonas, yang, selama ini sangat mematikan ya. Jadi banyak sekali prognosis yang tidak baik ini menurut pengalaman saya. Jadi waktu saya bekerja di rumah sakit, jadi ketika hasil swab-nya ini ada bakteri Pseudomonas, biasanya dokternya juga khawatir gitu ya. Jadi karena prognosisnya, 50-50 ya, apalagi ditunjang dengan, eee, faktor pasien, ya. Kemudian, medical surgery. Nah, jadi kalau misalnya dibutuhkan sampai mohon maaf, amputasi dan lain sebagainya misalnya ya, ini perlu tindakan kolaborasi. Kemudian M-nya adalah moisturize ya, jadi moisture atau kelembapan. Nah, jadi lukanya ini basah ataukah kering gitu ya. Ya, jadi kenapa ya harus kita kaji ya kenapa basah, kenapa kering. Nah, jadi biasanya ini kalau pada orang-orang diabetes begitu ya, ada yang mengatakan eh apa namanya? Luka basah dan luka kering atau diabetes basah dan diabetes kering katanya gitu. Ya, sebenarnya ini juga mempengaruhi, yang sangat berpengaruh adalah kadar gula darah ya, yang bisa mempengaruhi, tingkat kelembapan, luka pada pasien dengan diabetes. Tetapi bagaimana pada pasien yang tidak ada, apa namanya, faktor penyertanya atau penyakit penyertanya, biasanya
cenderung membaik ya. Jadi kemudian apa yang bisa kita lakukan adalah dengan pemilihan dressing yang bijak, artinya bijak itu yang selektif ya, yang cocok begitu. Nah, jadi memberikan memilih balutan yang cocok dengan kondisi lukanya. Jadi kalau misalnya lukanya basah ya berarti kita cenderung memilih yang foam gitu ya, yang nantinya bisa mengurangi tingkat kelembabannya. Kemudian epidermal advancement, jadi tingkat perubahan luka. Nah, ya jadi bagaimana proses penyembuhannya ya, jadi kemajuan ya gitu istilahnya ya. Ya, kemudian apa yang harus kita lakukan ya terus diamati ya bagaimana kondisi sekitar luka. Kemudian surrounding skin ya pada S-nya ya. Jadi kita perlu kaji bagaimana kondisi sekitar luka. Ya, apakah ada jaringannya masih sehat ataukah semakin lama. Nah, ini tadi yang saya sampaikan terkait dengan perubahan ya. Jadi harus kita amati secara intensif bahwa bagaimana kondisi di sekitar lukanya. Apakah luka ini semakin luas ataukah semakin menciut begitu. Nah, sehingga perlu di sini dilakukan perawatan sekitar luka ya. Jadi kalau misalnya kita pernah mendapatkan pada pasien dengan ulkus diabetikum misalnya ya. Jadi biasanya di sekitar lukanya itu kan kulitnya cenderung kering ya. Kulitnya cenderung kering. Nah, ini biasa kita berikan pelembab ya. Kita bisa berikan pelembab yang aman gitu ya, yang lagi-lagi tidak menyebabkan alergi sehingga tetap menjaga kesehatan kulit di sekitar. Nah, ini adalah tool untuk penilaian luka yang bisa kita gunakan eh, dalam proses perawatan luka. Nah, jadi kalau kita melihat ya, jadi dari tisu, jadi saya ini berkiblat pada NHS ya. Jadi Nursing National Health Services. Apakah ada jaringan yang mati begitu? Ya, sehingga hal ini pasti akan mempengaruhi proses penyembuhan luka. Nah, jadi kalau kita melihat luka seperti ini ya, artinya apa? Bahwa perlu penanganan yang intensif, jadi banyak sekali jaringan mati, apalagi berbau lukanya. Nah, biasanya ini ya yang sering diderita oleh pasien-pasien dengan pasien-pasien ulkus diabetes ya, diabetes yang mengalami komplikasi ulkus diabetikum. Kemudian ini proses infeksi atau inflamasi. Jadi ada tanda-tanda bengkak ya kan, ada tanda kemerahan ya. Jadi kalau sudah seperti ini harus kita kaji lebih dalam lagi ya. Kalau misalnya di situ memang ada slough ya atau seperti apa ya istilahnya, nanah yang tersembunyi di situ maka harus kita keluarkan. Jadi infeksi luka bisa terjadi akibat ketidakseimbangan antara bakteri dengan sistem kekebalan tubuh. Saya rasa ini di sistem imun sudah dipelajari ya bahwa ketika jadi ini sebuah sistem pertahanan yang Allah karuniakan. Jadi ketika kita menghadapi sebuah bahaya, salah satunya ini luka, pasti di situ kemampuan jadi ini sebuah eh, apa namanya? karakter unik ya yang Allah karuniakan kepada yang namanya leukositnya. Jadi dia bisa keluar dari pembuluh darah kemudian menuju ke area tempat luka tersebut. Jadi dia menjadi tameng. Nah, ketika si leukosit ini kalah istilahnya ya, melawan bakteri patogen ya yang masuk melalui luka tersebut, maka apa yang terjadi? Terjadilah POS gitu ya. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa infeksi luka terjadi akibat ketidakseimbangan antara bakteri. Jadi karena mungkin bakteri patogennya mungkin sangat kuat dan sistem kekebalan tubuh kita banyak yang kalah istilahnya begitu ya. Maka terjadilah POS. Nah, ini proses infeksi. Nah, jadi infeksi terjadi bila terdapat kondisi idea pada luka sehingga terjadi ketidakseimbangan tadi ya, terutama pada pasien yang daya tahan tubuhnya sangat rendah. Nah, jadi penyakit kronis yang dialami oleh pasien yang mengalami luka itu juga harus kita kaji ya. Jadi riwayat penyakit dahulu. Nah, istilahnya gitu kan ya kalau di pengkajian. Ini penting sekali Mas sekalian bahwa
pengkajian riwayat penyakit ini salah satunya adalah untuk ini ya. Jadi bisa kita menentukan bagaimana langkah selanjutnya. Kemudian ini moisture ya. Jadi lingkungan luka yang lembab diperlukan untuk meningkatkan ini ya debridement autolytic ya. Jadi kemampuan untuk apa namanya? Proses eh debrid autolitik ya. Jadi bertindak sebagai media transportasi. Jadi faktor pertumbuhan yang penting selama epitelisasi. Jadi proses pertumbuhan jaringan. Nah, jadi perlu kita kaji juga ya. Jadi kelembabannya apakah jernih begitu ya. Jadi keluar cairan yang jernih ya. Yang selama ini mungkin kita anggap sebagai sesuatu yang normal. Padahal sebenarnya ini juga tidak ya. Jadi mungkin ini juga merupakan tahap awal terjadinya proses infeksi. Kemudian ada juga muncul seperti susu ya, lembut begitu ya. Jadi mungkin ini juga ada campuran eksudat ya. Jadi eksudat fibrinosa. Nah, jadi akibat dari respon inflamasi atau proses infeksi. Atau mungkin lembabnya ini keluar cairan yang warnanya merah ya, merah jambu atau pink gitu. Atau mungkin bahkan sampai merah-merah ya. Jadi karena di sini kerusakannya sudah menembus pada pembuluh darah gitu. Sehingga mengakibatkan ada sel darah merah yang ikut keluar. Nah, jadi ini ya mengindikasikan kerusakan kapiler. Nah, kemudian warnanya hijau. Nah, ini yang perlu kita waspadai adik-adik mahasiswa sekalian bahwa ketika karakteristik luka itu sudah ada indikasi berwarna hijau gitu. Biasanya ini yang membuat ketar-ketir perawat itu ya. Jadi ini pengalaman kalau dulu kita merawat luka, kemudian luka pasien diabetes, kemudian lukanya warnanya hijau, itu sudah khawatir ya. Tidak hanya dokternya, perawatnya juga khawatir. Wah, mau berapa lama ini pasiennya di sini kan gitu. Ditunjang lagi dengan perbaikan KU. Jadi ini merupakan infeksi bakteri ya, contohnya Pseudomonas. Nah, ini yang harus kita waspadai. Karena bakteri ini cukup bandel selama ini ya, cukup bandel. Kemudian ada yang warnanya kuning kecoklatan. Nah, mungkin karena ada luka yang terkelupas ya, jadi karena ada fistula enterik. Atau mungkin warnanya abu-abu atau kebiruan. Nah, ini berhubungan mungkin karena penggunaan dressing ya, yang mengandung silver. Nah, ya yang mengandung silver. Jadi eh ini yang perlu kita kaji, adik-adik sekalian. Jadi keluarnya cairan dari tingkat kelembapan luka ini pun juga menentukan kondisi luka. Apakah luka ini terinfeksi bakteri ataukah mungkin ketika jernih mungkin dianggap baik-baik saja, ataukah warnanya biru. Jadi loh kok warnanya biru tidak hijau misalnya warnanya biru. Ya memang biasanya ada pengaruhnya dengan dressing yang digunakan. Nah, ini epidermal advancement ya. Jadi bagaimana proses penyembuhannya. Jadi apakah menciut, apakah tambah melebar. Nah, ini mungkin kita bisa lihat kondisinya ya. Jadi sekitar lukanya. Nah, ini yang perlu kita pertahankan tadi ya, yang saya maksudkan pada S-nya tadi ya. Jadi surrounding skin ya. Jadi ini yang perlu kita pertahankan supaya nanti ini juga kondisinya tetap sehat. Kita berikan emolien atau pelembab yang hipoalergenik ya. Jadi yang memungkinkan kecil untuk terjadinya alergi. Nah, mudah-mudahan ini bisa dibuka sebentar ya. Ini adalah salah satu artikel ya yang saya temukan terkait dengan penggunaan Times ya. Jadi penggunaan tool pengkajian tadi. Nah, jadi ini salah satu artikel ya, jadi Nurse Application of the Time Framework in the Wound Assessment and its Impact on the Wound Care Competence. Nah, jadi indikator-indikator yang ada di apa namanya Times tadi bisa digunakan sebagai parameter. Ya, jadi parameter proses penyembuhan luka. Nanti akan saya bagikan ini supaya adik-adik sekalian bisa membaca lebih lanjut. Penelitian ini publish pada Oktober 2023. Nah, insya Allah baru. Nah, sekarang
tahap berikutnya adalah pembersihan luka ya, jadi proses cleansing. Jadi perlu sekali ya, jadi pembersihan luka merupakan aspek yang mendasar. Jadi kalau kita tahu luka ya pertama kali yang kita lakukan harus dibersihkan dulu, misalnya, luka kecelakaan dan lain sebagainya harus kita lakukan, harus dibersihkan dulu. Ya, makanya dikatakan bahwa aspek yang mendasar dalam perawatan luka. Jadi selain mengurangi jumlah bakteri, sebenarnya aspek cleansing ini kita bisa sambil mengkaji ya. Jadi proses pengkajian luka itu ketika kita misalnya tahu, kondisi luka begitu kan tidak hanya kita lihat kan begitu tidak ya, jadi bisa sambil kita cleansing, kita bersihkan, sambil kita kaji. Jadi luka ini seberapa dalam, bagaimana, apa namanya, apakah ada proses infeksinya, bagaimana moist-nya, kemudian, sesuai times tadi ya, jadi sampai pada, surrounding skin-nya, ya. Jadi selain mengurangi jumlah bakteri, kemudian mencegah perkembangan pH yang ekstrim dan juga menghilangkan kontaminasi. Jadi ini merupakan, upaya mendasar yang sangat membantu untuk proses, terjadinya infeksi lanjut. Karena bisa langsung menghambat ya, walaupun mungkin sudah terlanjur tetapi tidak, menambah gitu ya, jumlah bakteri yang masuk melalui luka tersebut dengan cleansing. Nah, cara membersihkan luka sebenarnya kita menggunakan cairan fisiologis ya, dan tentu saja sebaiknya suhunya disesuaikan dengan suhu ruang. Jadi bisa dihangatkan, jadi bukan panas ya, tetapi dihangatkan. Kemudian dilakukan irigasi ya, jadi diirigasi dengan gentle ya, untuk kita bisa melihat kondisi lukanya dan membersihkan, kotoran-kotoran. Jadi kita bisa tahu apakah ada jaringan mati di situ, ataukah ada, pes di situ dan lain sebagainya. Nah, jadi kita lakukan irigasi, bukan dengan menggosok, ya. Nah, kemudian ini, tidak menggunakan normal salin ya jika terdapat Pseudomonas. Jadi mengapa? Nah, ini ada artikel ya yang menunjang statement ini. Jadi ada sebenarnya kalau misalnya ketika kita kaji, oh ini sudah ada kandungan, apa namanya, Pseudomonasnya gitu, karena memang sekali lagi Pseudomonas ini adalah bakteri yang paling ditakuti ya ketika kita berhadapan dengan, luka atau dalam proses perawatan luka. Jadi kalau awalnya ketika kita belum tahu bahwa belum ada Pseudomonas, mungkin kita bisa menggunakan normal salin ya, yang cairan fisiologis yang selama ini memang efektif kita gunakan. Tapi kalau misalnya tidak ada bagaimana? Misalnya kalau ada adik dinas di misalnya puskesmas yang notabene minim sarana dan prasarana, kita bisa menggunakan air ya. Jadi bisa menggunakan air, tapi airnya air matang ya. Jadi air matang yang hangat gitu, air matang. Ya, yang atau sesuai dengan suhu tubuh. Jadi bukan air ini ya, jadi air matang. Sebenarnya kalau direferensikan ya sebenarnya airnya harusnya steril ya. Mohon maaf, airnya sebenarnya steril ya, tetapi kalau misalnya kita berada pada kondisi yang memang sangat terpaksa ya, jika misalnya tidak ada, boleh menggunakan air minum ya atau air matang. Jadi untuk kita bisa tahu atau membersihkan. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah tahu bahwa hasil hapusannya, misalnya hasil swab-nya itu terdapat Pseudomonas, maka apa yang kita lakukan? Apakah, kita tetap menggunakan normal salin? Anjurannya tidak. Jadi sesuai dengan artikel ini, nah ternyata ada yang namanya, eee, asetik asid ya. Jadi ini, jadi 5%, jadi, asam asetat 5%. Nah, ternyata ini lebih efektif membunuh Pseudomonas, terutama Pseudomonas aeruginosa. Nah, jadi daripada menggunakan normal salin, ya, yang biasa kita gunakan untuk cleansing. Nah, jadi ini, artikel ini publish Januari 2024, insya Allah masih anget ini ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa diterapkan ya. Jadi asetik asid, jadi asam asetat 5%. Ya, jadi asam asetat 5%. Ya. Jadi ternyata ini lebih efektif daripada kita menggunakan normal salin. Nah, jadi ini terkait dengan cleansing. Nah, kemudian setelah di-cleansing, apa yang harus kita perhatikan lagi? Manajemen berikutnya adalah wound dressing ya, jadi proses penggantian balutan. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa ternyata model dressing itu banyak sekali ya. Jadi, bentuknya juga banyak, kemudian dikaitkan dengan kebutuhannya juga banyak.
Ya, macamnya banyak sekali. Dan kalau kita lihat performnya itu bagus-bagus ya, artinya sudah tidak seperti wound dressing zaman dulu yang mungkin hanya menggunakan kasa, kemudian atau menggunakan tool itu ya. Tapi ternyata berdasarkan fungsinya atau kondisi lukanya banyak sekali sekarang diproduksi oleh apa namanya perusahaan-perusahaan untuk bisa mengakomodir kebutuhan terkait dengan wound dressing. Nah, jadi ini penggantian luka atau balutan luka ini dilakukan jika ada perubahan yang signifikan atau bila balutan basah atau terkontaminasi. Jadi menurut penelitian Pak Lindolm ini ya, jadi tahun 2016 memang agak lama ini ya. Jadi dan sampai sekarang saya rasa masih relate ini ya, bahwa ketika kita mengganti balutan sebaiknya memang 3 kali seminggu. Jadi tidak perlu 3 setiap hari. Nah, tidak perlu setiap hari. Bahkan mungkin ada kondisi-kondisi luka yang memang tidak disarankan. Nah ya, tidak disarankan untuk wound dressing setiap hari memang. Contohnya apa? Mungkin bisa sampai 1 minggu atau mungkin bisa sampai lebih ya. Contohnya luka apa? Grafting. Ya, jadi kalau adik-adik pernah, eee, menjumpai skin graft ya. Jadi proses, apa istilahnya, transplantasi kulit ya. Jadi ditambal istilahnya kulitnya ya, diambilkan dari bagian tubuh yang lain yang sesuai dengan karakteristiknya, kemudian ditempelkan. Nah, itu tidak boleh diganti setiap hari ya lukanya. Jadi dressing-nya tidak boleh diganti setiap hari. Jadi terus diobservasi, namun tidak boleh diganti setiap hari. Nah, jadi tidak selalu perawatan luka itu diganti setiap hari, efektif diganti setiap hari. Secara umum rata-rata, nah ini ya, jadi rata-rata itu 3 kali dalam seminggu ya, atau 20%-nya, hanya 20% ya, luka yang memerlukan penggantian balutan setiap hari. Salah satunya yaitu tadi, contoh misalnya luka yang, apa namanya, penuh dengan, jaringan mati ya. Atau luka yang memang, moist-nya ya, memberikan karakteristik tersendiri. Contohnya seperti tadi, ada yang warnanya hijau atau mungkin yang warnanya merah ya, itu harus diganti setiap hari ya. Jadi memang harus diganti setiap hari untuk bisa menyerap moist-nya tadi. Nah, ini menurut Pak Lindol. Nah, kemudian tindakannya apa? Jadi ada yang dilakukan debridement ya. Jadi pada saat penggantian luka, jadi ada dilakukan debridement ya. Jadi menghilangkan jaringan yang mati. Nah, proses debridement ini juga tergantung dari kebijakan institusi ya. Kadang-kadang ada debridement itu yang dilakukan di ruangan biasa. Contohnya di UGD yang hanya kita menggunakan anestesi lokal misalnya. Karena menurut saya harus menggunakan anestesi ya proses debridement ini karena ini proses yang sangat sangat menyakitkan gitu menurut saya. Nah, kalau pengalaman saya dulu setiap kondisi apa namanya tindakan debridement ya harus dilakukan di kamar operasi ya. Harus dilakukan dengan baik dengan apa namanya partial anestesi ataupun dengan general anestesi. Jadi SAB maupun yang general anestesi. Kita melihat lokasinya dulu dan seberapa dalamnya yang akan didebridement. Jadi debridement itu adalah proses menghilangkan jaringan-jaringan yang mati. Sehingga apa? Proses absorpsi nanti dari substansi yang ada pada dressing itu akan terserap dengan baik. Karena di dalam dressing itu mengandung beberapa komponen atau unsur yang bisa merangsang atau menstimulasi proses pertumbuhan jaringan. Sehingga supaya efektif, maka harus dihilangkan dulu. Jadi dikerok ya, jaringan matinya harus dikerok. Jadi jangan kita mengatakan kepada pasien bahwa, "Oh Bu, ini lukanya bagus ya, ini tidak berdarah dan lain sebagainya." Padahal warnanya putih gitu ya, warnanya putih, kemudian pinggirnya ada warna kehitaman dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Bahwa banyak jaringan mati yang menutupi jaringan yang sehat di bawahnya. Sehingga mau diberikan dressing semahal apapun, ya saya rasa proses penyembuhannya akan sangat lama karena terhalang oleh jaringan mati tersebut. Hingga unsur yang ada di dalam dressing, entah itu silver ataupun mungkin, madu ataupun proses atau banyak ya kandungan-kandungannya ya, itu tidak bisa terserap dengan baik. Yang sifatnya rata-rata adalah proses, granulasi, untuk proses granulasi. Sehingga perlu dilakukan debridement.
Atau kalau misalnya tindakan yang sederhana yang kita lakukan adalah nekrotomi. Nah, ya, kita lakukan pemotongan jaringan-jaringan yang mati. Namun kalau misalnya itu terlalu dalam dan membutuhkan istilahnya sampai jadi memang dikerok sampai ya memang keluar darahnya begitu ya. Karena begitu kita sudah bisa melihat darah artinya kita sudah bisa ketemu dengan pembuluh darah begitu ya. Nah, ketika nanti sudah ketemu pembuluh darah, maka semua nutrisi-nutrisi atau unsur-unsur yang ada di dalam dressing-nya itu bisa terserap dengan baik dalam rangka proses granulasi. Kemudian juga dilakukan irigasi, nah, atau mungkin bisa dengan dilakukan swabbing tadi ya. Kemudian, kendalikan, penyebab keradangan, nah kemudian pemilihan dressing yang tepat ya. Kemudian perhatikan baik-baik pada saat perawatan luka dan melindungi kulit yang sebenarnya. Tadi terkait dengan times tadi ya, jadi beberapa tindakan yang kaitannya dengan, hasil pengkajian tadi. Nah ini, jadi penggantian balutan yang tepat dan pemeriksaan luka ini merupakan indikator, kualitas, perawatan. Jadi kalau misalnya ada di home care saya biasanya ini kan pasien-pasien yang dirawat lama di rumah sakit kemudian dipulangkan karena hanya misalnya tinggal perawatan luka, ini kita bisa melakukan home health care. Nah ini banyak sekali ya, jadi kalau di Indonesia sudah banyak dikembangkan juga ini CWCA atau CWCCA begitu ya. Jadi sebuah, lembaga sertifikasi terkait dengan perawatan luka modern yang sekarang banyak diikuti ya. Nah ini nanti bisa digunakan juga untuk adik-adik jika melakukan, praktek mandiri. Nah ini juga salah satu kompetensi yang, bisa digunakan nanti menjadi poin lebih ya untuk adik-adik, kalau nanti melakukan praktek mandiri. Nah, jadi indikatornya apa ini ya, proses, penggantian luka dan juga, proses, istilahnya asesmen ya, jadi harus diikuti secara berkala. Kemudian beberapa penelitian berpendapat bahwa seringnya mengganti balutan luka ini akan memicu terjadinya infeksi. Ini yang saya sampaikan di depan tadi ya, ini kaitannya ya. Seperti halnya luka grafting tadi. Jadi kalau setiap hari kita bukai, ya ndak akan nempel begitu. Jadi jadi misalnya, pada saat proses grafting kemudian kita berikan, apa namanya, stimulator ya, jadi untuk proses granulasi. Jadi supaya nanti kulitnya itu bisa nyambung, bisa, apa namanya, nempel dengan baik ya. Nah, itu tetap kita observe, tapi ketika nanti kita bukai terus ya, ndak ada kesempatan ya, karena, prosesnya itu membutuhkan waktu begitu. Sehingga kalau tiap hari kita buka malah justru menjadikan resiko untuk terjadinya proses port de entry bakteri atau kuman yang lain gitu, ya. Kemudian ini ada beberapa apa bukan beberapa ya, ada artikel juga yang terkait dengan ini ya, jadi penggantian luka. Jadi yang paling ideal gitu. Ya nanti bisa adik-adik baca ya, the selection of appropriate wound dressing in various wound. Jadi rata-rata itu adalah 2 2 kali atau 2 sampai 3 kali ya di dalam seminggu proses penggantian luka, tergantung dari jenis lukanya. Tadi yang saya sampaikan tadi di atas dan ternyata ini juga ada evidence base-nya. Jadi ini, penelitian ini publish pada Maret 2020. Insya Allah masih bisa digunakan bahwa tidak semua luka itu membutuhkan dressing setiap hari. Jadi proses penggantian luka setiap hari. Nah ini, jadi pada akhirnya, frekuensi penggantian balutan yang optimal ditentukan oleh sumber daya, kemampuan dari kita. Nah, lagi-lagi kompetensi dari perawatnya. Jadi kalau misalnya kita disediakan banyak sekali dressing yang berkualitas, tetapi kalau perawatnya tidak bisa memilih, nah, ya tentu saja hasilnya juga belum bisa optimal gitu. Ini katanya NICE ya, National Institute of Health and Care Excellence. Nah, jadi kita pun juga memiliki peran ya, adik-adik sekalian dalam proses pemilihan dressing. Selain juga nanti kondisi lukanya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita memilih dressing-nya. Nah, ini merupakan faktor yang tidak kalah penting ya. Jadi pemilihan dressing yang tepat pun ternyata juga bisa membantu proses percepatan penyembuhan luka. Nah, ini penelitian ini sudah lama ini ya, tahun 2008 ya, dari ciri-ciri dressing yang ideal. Namun saya sudah menemukan, apa namanya, dari hasil penelitian yang terbaru yang insya Allah juga poinnya tidak jauh berbeda ya dengan ini. Jadi yang pertama adalah bebas dari
zat-zat yang mengiritan, jadi tidak mengiritasi istilahnya. Kemudian tidak melepaskan partikel atau serat yang tidak terbiodegradasi ke dalam luka. Nah, kemudian membentuk penghalang bakteri yang efektif ya. Jadi memiliki bakteri protektor yang efektif. Kemudian dia memiliki merekat ya, jadi bisa plek begitu dengan baik di kulitnya. Sehingga bisa efektif ya. Jadi kalau misalnya pada luka yang memang membutuhkan ini waktu begitu ya untuk bisa nanti proses heal-nya, jadi proses healing-nya, maka dibutuhkan dressing yang memiliki perekat yang baik. Kemudian menjaga luka dan kulit di sekitar dalam kondisi hidrasi yang optimal, jadi tidak sampai kering ya. Eh, Kemudian membutuhkan sedikit ya. Jadi efektifnya itu biasanya yang efektif begini yang memang mahal ya, sehingga ketika sekali pakai harapannya memang tidak sering diganti dan efeknya bisa signifikan. Ya, selain juga melindungi kulit di sekitar luka yang berpotensi terhadap iritan, kemudian nyeri yang minimal ya, tidak menimbulkan rasa nyeri dan juga bisa menjaga suhu dan pH yang optimal pada luka. Nah, adik-adik sekalian, jadi dressing yang pertama yang sering sekali kita temui adalah yang mengandung madu. Nah, ya, jadi banyak sekali penelitian jadi efektivitas madu terhadap misalnya penyembuhan luka termasuk di Indonesia. Namun masih banyak pro dan kontra ya. Kenapa? Karena di Indonesia karena memang dari beberapa hasil penelitian ternyata madunya itu bukan sembarang madu ya. Artinya bahwa madu yang paling efektif untuk bisa menyembuhkan luka adalah Honey Manuka atau Manuka Honey, jadi madu Manuka atau Bulgarian Mountain Flowers. Nah ini, jadi madu yang paling efektif itu ini. Ya, jadi manfaatnya mungkin kita sudah banyak mengenal ya, jadi dia antimikroba, penghilang bau, ya. Kemudian debris Maaf demen Ibu, autolitik. izin mengingatkan Waktunya. Oh alokasi iya, waktunya, nggih. kurang berapa lama Mbak? Mohon maaf. Sekitar 2 menit lagi, Bu. Oh ya Allah, ya. Nggih, Nggih, maaf. nggih, Ya, terima kasih, jadi Bu. ini kemudian terima kasih sudah diingatkan. Ya, jadi ini inflamasi, mohon maaf saya sambil lari. Kemudian tindakan pencegahannya ya, jadi peningkatan eksudat, kemudian nyeri dan maserasi pada luka. Jadi biasanya efeknya ini ya, biasanya menimbulkan rasa nyeri ya pada luka ketika madu ini dioleskan pada awalnya. Nah, ini beberapa fungsi madu nanti bisa dilihat. Nah, mohon izin untuk sedikit menunjukkan. Jadi ini salah satu peran madu ya dalam advance wound care. Jadi perawatan luka modern. Ternyata madu itu pun juga masih nah, ini publish pada 2 Agustus 2021. Ya. Nah, selanjutnya adalah yodium. Nah, selama ini kalau kita kan pernah yodium gitu ya, atau povidone iodin. Nah, jadi ini ternyata juga masih banyak digunakan walaupun memang ada kontraindikasi ya, jadi atau tidak bisa digunakan pada jenis-jenis luka tertentu atau lokasi tertentu, contohnya di wajah dan lain sebagainya atau di area kulit-kulit yang memang sensitif ya. Karena karakter yodium misalnya meninggalkan bekas gitu. Dan ini kontraindikasinya adalah tidak digunakan pada orang-orang yang sedang hamil dan juga kondisi peningkatan tiroid. Nah, ini beberapa penelitian ya. Jadi penelitian terkait dengan ini ada terkait dengan penggunaan iodin ya dengan hyaluronic acid perbedaannya pada proses penyembuhan luka. Nanti bisa panjenengan baca. Nah, kemudian ini juga ada. Nah, ini ya perbedaan madu dengan povidone iodin. Ya, monggo. Nanti bisa dibaca. Ini artikel insya Allah tahun 2023 ya. Masih baru. Bisa nanti dibaca. Nah, kemudian silver. Nah, ini juga luka bakar. Nah, masih sering banyak digunakan pada luka bakar. Jadi kandungan silver, jadi perak.
Nah, ini eh, artikelnya ya terkait dengan silver untuk penyembuhan luka. Nah, jadi ya proses penyembuhan luka. Jadi ternyata ini juga sangat efektif pada jenis luka-luka tertentu. Nah, kemudian ini pengelolaan antibiotik, adik sekalian. Jadi pengelolaan antibiotik jelas ini memang areanya nanti kita berkolaborasi nggih. Jadi terkait dengan profilaksis atau mungkin penanganan proses infeksi lanjutan dan lain sebagainya. Nah, ini baru saja saya temukan ya, ternyata ada ya beberapa startup atau wound care management ya. Jadi yang dalam bentuk aplikasi yang bisa kita gunakan. Banyak sekali. Ini punya orang luar ini ya. Kalau di Indonesia saya juga belum banyak ketemu ya. Jadi mungkin nanti bisa coba di-search ya, yang terkait dengan, wound care and management. Baik, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan, eee, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lina telah memberikan materi. Materinya sangat menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, memasuki sesi kedua yaitu diskusi. Bagi peserta yang ingin menyampaikan pertanyaannya dapat melalui chat room dengan mencantumkan nama dan semester atau dapat juga dengan klik tombol raise hand. Mohon izin Ibu sudah ada masuk pertanyaan. Izin membacakan. Pertanyaan dari Tegar Ayuning, berdasarkan evidence base apa sajakah perawatan luka yang bisa dilakukan di kecelakaan rumah tangga? Monggo Ibu Lina bisa langsung dijawab. Terima kasih. Ini perempuan ya, calon ibu rumah tangga ya. Ya, ah, apa namanya, pertanyaan yang bagus, Mbak. Jadi terkait dengan kecelakaan rumah tangga yang mungkin sering kita alami ya. Sebenarnya pada prinsipnya sama dengan yang saya sampaikan tadi ya. Jadi kita kaji dulu jenis lukanya karena tidak semua kecelakaan yang ada di rumah tangga itu juga istilahnya simple ya, artinya tidak hanya misalnya kita terkena pisau atau mungkin, eee, nah yang paling sering adalah luka bakar ya, jadi luka bakar. Misalnya terkena, apa sih namanya, percikan minyak panas atau mungkin mohon maaf ini yang paling sering ya, atau naudzubillah, misalnya, yang sering luka bakar yang mungkin tabung gas dan lain sebagainya akibat mungkin proses, kegiatan rumah tangga mungkin. Jadi kita sesuaikan ya, jadi tetap 5 manajemen ini bisa kita kita optimalkan, Mbak, dan kita bisa juga memilih, apa namanya, dress-nya juga sesuai dengan apa yang jenis luka yang kita hadapi begitu. Jadi kalau misalnya luka itu cukup kita berikan povidone iodin, ya bisa. Jadi evidence base-nya, bagaimana? Jadi evidence base-nya nanti coba saya cari ya. Kebetulan ini juga nanti coba saya carikan ini terkait dengan, artikelnya. Nanti saya bantu cari. Saya rasa itu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Saya mohon izin untuk membacakan pertanyaan kedua dari Oke. Lutfi Putri semester 4. Mohon izin bertanya Bu Lina, untuk penggunaan modern dressing saat ini membutuhkan biaya yang tidak murah. Bagaimana kita sebagai tenaga kesehatan memberikan edukasi ke pasien terkait penggunaan modern dressing tersebut? Ya, kemampuan edukasi merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang perawat ya. Nah, di sisi lain critical thinking ya. Ya walaupun memang kadang-kadang supaya cepat kita butuh yang mahal, walaupun sebenarnya tidak selalu. Jadi kita bisa memberikan inovasi. Nah ya, jadi lagi-lagi kita berinovasi ya. Mudah-mudahan nanti outputnya dari Prodi D3 ya, yang mengunggulkan, apa namanya, keunggulan dalam perawatan luka ini salah satunya adalah inovasi dalam perawatan luka yang mana bisa menghasilkan sebuah produk yang mungkin bisa dijangkau oleh masyarakat.
Namun adik-adik mahasiswa sekalian, kita sekarang juga sudah terbantu dengan adanya BPJS ya. Artinya bahwa covering dalam proses pengobatan sekarang termasuk mungkin dalam perawatan luka pun juga sudah ada. Sehingga saya rasa yang kita edukasikan adalah peran serta support dari masyarakat atau support dari pasien adalah ini saja, apa sih namanya? Untuk lebih meningkatkan imun sistemnya sehingga proses wound healing-nya menjadi terbantu. Gitu. Jadi kalau misalnya kalau memerlukan misalnya yang lebih mahal ya tetap kita komunikasikan ya dan dalam hal ini pasien berhak untuk menolak. Jadi kalau misalnya menolak artinya berarti kita harus memikirkan lagi nih kira-kira mana yang sesuai kan gitu ya. Ya lagi-lagi skill kita diuji di situ. Gitu. Baik Ibu, terima Ada kasih atas lagi Mbak. jawabannya. Izin ke pertanyaan selanjutnya Ibu dari Fadia Elma. Mohon izin bertanya, bagaimana cara menjaga luka agar tidak terjadi infeksi lebih lanjut? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan berikutnya ya. Jadi bagaimana supaya tidak terjadi infeksi lebih lanjut? Ya itu tadi ya, pada prinsipnya ya memang harus dirawat kan gitu ya. Harus istilahnya di-manage betul-betul ya. Tetap kita lagi-lagi harus kita kaji dulu. Jadi seberapa jauh luka ini nanti bisa berpotensi untuk mengalami infeksi lanjutan. Nah, kalau sudah begitu baru kita melakukan apa namanya? Upaya preventif. Banyak sekali ya selain tadi wound care juga dari pasiennya ya. Jadi mungkin tadi apa namanya? Kalau misalnya pasien itu memiliki kebiasaan merokok ya sebisa mungkin dikurangi. Atau kalau misalnya pasien ini memiliki riwayat penyakit kronis ya harus di-manage begitu. Ya, contohnya diabetes tadi, maka harus dikontrol kadar gula darahnya. Supaya apa? Proses penyembuhan lukanya bisa berjalan dengan baik. Baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan dari Elang Boru Ginting. Terkait kecelakaan rumah tangga dari 5 manajemen tersebut, mungkin yang lebih approve yang mana ya Bu? Terima kasih. Kecelakaan. 5 manajemen, semuanya approve. Semuanya approve. Ya, karena ini merupakan satu rangkaian ya. Jadi yang namanya prinsip itu tidak bisa ditinggalkan. Jadi sama kalau misalnya kita melakukan sebuah tindakan SOP, standar operasional prosedur tindakan. Ada satu prinsip yang memang tidak bisa kita istilahnya otak-atik. Begitu juga dalam manajemen perawatan luka. Jadi 5 prinsip ini harus tetap dilaksanakan, apapun kondisinya dan apapun istilahnya inovasi nanti yang akan kita lakukan. Maksud saya dalam kondisi apapun, jadi harus dilakukan. Baik Ibu, terima kasih. Saya melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Dea Pramatania semester 4 dengan pertanyaan, bagaimana langkah awal pertolongan pertama ketika terjadi luka, Bu? Ya, sekali lagi kembali ke lukanya ya. Saya juga bingung ini menjawabnya kan bagaimana pertolongan pertama terjadi luka ya. Lukanya luka batin atau luka supaya ada joke-nya ya, supaya tidak apa namanya sepaneng ya. Lukanya luka batin atau luka apa, Mbak? Siapa ini yang tanya? Mbak Dea. Ya, mohon maaf saya hanya bergurau. Ya, jadi tetap ya 5 prinsip tadi dijalankan. Jadi 5 prinsip tadi dijalankan. Yang pertama kali dikaji. Nah, apa yang kita lakukan tetap ya, kemudian kita bersihkan sambil kita kaji. Itu pasti. Jadi kalau misalnya kita ketemu luka, kita bersihkan saja dulu. Ya, kita bersihkan lagi. Misalnya kita ketemu KLL misalnya ya. KLL kemudian ketika kita sudah membawanya ke tempat, nah, bawa ke tempat yang istilahnya memang benar-benar aman ya. Artinya tidak banyak akses ya. Supaya apa? Nanti kita bisa melakukan tindakan salah satunya yang tadi pertama tadi. Hal mendasar yang harus kita dibersihkan dulu. Bersihkan dulu. Apalagi kalau lukanya itu misalnya luka luka akut ya yang baru saja terjadi, luka sambil kita kaji dibersihkan dulu. Biasanya dengan dibersihkan itu akhirnya kita jadi tahu. Jadi luka ini seberapa, kondisinya seperti apa begitu. Ya.
Baik, Ibu, terima kasih. Selanjutnya, untuk mengefisienkan waktu, satu pertanyaan lagi sebagai penutup pada sesi diskusi kuliah pakar hari ini. Pertanyaan dari Riani. Mohon maaf izin bertanya, Bu, karakteristik luka apa yang bisa diberikan madu dan apakah madu bisa diberikan bersamaan dengan salep antibiotik? Ya, banyak sekali pro dan kontra ya. Ini pertanyaan menarik. Sampai saat ini, mohon maaf, ini kalau kita melihat fenomena di Indonesia ya, kalau di luar negeri mungkin proses pelaksanaan perawatan luka dengan menggunakan madu itu bisa bersinergi dengan proses perawatan luka secara medis kalau kita mengatakan ya. Jadi menggunakan obat kimia maksud saya ya. Kalau di luar negeri itu kita bisa bersinergi. Tapi kalau di Indonesia sepertinya masih belum. Kebanyakan biasanya teman-teman perawat yang home health care itu biasanya harus satu-satu, Mbak, ya. Jadi biasanya nanti dokternya kemudian baru diikuti dengan itu, apa namanya, menggunakan madu. Nah, begitu juga dengan pemilihan madu ini harus diperhatikan ya. Jadi bukan terus madu rasa gitu terus dipakai untuk ngoleskan luka, tidak bisa ya. Jadi madu yang dimaksud di sini adalah jenis madu tertentu yang memang tidak bisa sembarang madu yang bisa digunakan untuk perawatan luka. Ini harus menjadi catatan ya. Jadi memang bentuknya adalah honey, tapi mohon nanti bisa dibaca ya artikel yang saya sampaikan tadi bahwa ada madu tertentu. Salah satunya yang paling paling umum digunakan adalah madu manuka. Ya, yang mungkin ini kalau di Indonesia masih sulit dicari ya, masih sulit dicari kalaupun ada mungkin juga mahal. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, kalau misalnya dengan bersamaan biasanya tidak dianjurkan. Harus satu-satu ya, harus satu-satu. Nah, salep antibiotik ini biasanya kan digunakan untuk proses infeksi ya. Nah, paradigma atau stigma masyarakat saat ini adalah biasanya pengennya itu cepat kan gitu ya. Pengennya cepat sehingga kadang-kadang ada berpikir bahwa yang mahal itu yang cepat begitu ya. Nah, jadi biasanya terus tapi pada dasarnya tidak boleh ya, tidak boleh. Harus satu-satu, tidak bisa dijadikan satu. Oke, semoga bisa terjawab pertanyaannya. Baik, Terima Ibu kasih. Lima, terima kasih atas pemaparan materi serta jawaban dari sesi diskusi pada kuliah pakar hari ini yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Kesimpulan kuliah pakar hari ini dengan tema evidence-based perawatan luka adalah luka merupakan cedera pada jaringan hidup yang disebabkan oleh sayatan, pukulan, ataupun benturan lainnya, biasanya yang menyebabkan kulit terpotong atau patah. Yang perlu kita kaji pada luka yaitu jenis, bedah atau non-bedah, akut pada kronis, ukuran, eksudat, bau, dan penampilan, kulit, perubahan, dan usia, posisi anatomi, nyeri atau ketidaknyamanan. Tahap penyembuhan, tanda-tanda klinis infeksi. Adapun pada pasien, diantaranya alergi dan sensitivitas, merokok, oksigen, glukosa darah, dan WBC, nutrisi, pengobatan. 5 prinsip manajemen perawatan luka ada penilaian luka, pembersihan luka, penggantian balutan, pemilihan balutan, dan pengelolaan antibiotik. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada MC. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada kuliah pakar hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya aja. Baik, terima kasih kepada Mbak Isnawati Salwan Nurjana yang telah membantu moderator dan juga memimpin diskusi pada kuliah pakar di siang hari ini. Kita sudah memasuki acara yang terakhir adalah penutup. Demikian juga kepada Bapak dan juga Ibu serta rekan-rekan semua, acara kuliah pakar pada pagi hari ini telah berakhir. Sebelumnya kita tutup, kita capture terlebih dahulu untuk dokumentasi kita di hari ini. Monggo untuk rekan-rekan, Bapak Ibu dosen bisa mengaktifkan kameranya.
Baik, terima kasih kepada Bapak dan juga Ibu serta rekan-rekan semua. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, Ibu Lina Emma Purwanti, Eskap Nurse Magister Keperawatan, atas pemaparan materi dan juga sharing pengalaman yang sangat amat luar biasa kepada kami, khususnya kepada mahasiswa dan seluruh pihak yang terlibat sehingga acara kuliah pakar bisa berlangsung dengan lancar. Kami juga memohon kesediaan Bapak dan juga Ibu serta rekan-rekan semua untuk memanfaatkan sekiranya ada kekurangan selama persiapan maupun pelaksanaan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Absen. Dan untuk rekan-rekan semua, dimohon jangan lupa untuk melakukan presensi ada di kolom chat Zoom di hari ini. Saya Risanda Putri Wardani mengakhiri kuliah pakar pada pagi hari ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi, matur nuwun. Terima kasih. Kota Surakarta atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kota Solo, terkenal dengan slogan The Spirit of Java yang berarti jiwanya Jawa. Kota yang lekat citranya sebagai pusat budaya Jawa dengan masyarakat yang mempertahankan kearifan lokal dengan pemikiran global. Universitas Aisyah Surakarta hadir sebagai salah satu perguruan tinggi di kota Surakarta yang menambah pesona dunia pendidikan di Nusantara. Universitas Aisyah Surakarta telah melewati proses sejarah peradaban yang panjang dalam bertransformasi bentuk. Berdiri sejak tahun 1966, bermula dari Sekolah Bidan Aisyah, kemudian tahun 1981 menjadi Sekolah Perawat Kesehatan SPK Aisyah Surakarta. Tahun 1997 menjadi Akademi Kebidanan Aisyah Surakarta. Tahun 2002 mendirikan Akademi Keperawatan Aisyah Surakarta. Tahun 2005 berdirilah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Aisyah Surakarta. Dan pada tahun 2020 telah bertransformasi menjadi Universitas Aisyah Surakarta. Saat ini, Universitas Aisyah Surakarta hadir dengan 3 pilihan fakultas dan 11 program studi. Fakultas Bisnis dan Ekonomi dengan program studi Sarjana Kewirausahaan. Unggul dalam Business Innovation Skill dan Creativity based on Digital. Sarjana Manajemen Retail. Unggul dalam manajemen retail berbasis teknologi. Fakultas Sains dan Teknologi dengan program studi Sarjana Sistem dan Teknologi Informasi. Unggul dalam pelayanan sistem dan teknologi informasi dengan integrasi Artificial Intelligence. Fakultas Ilmu Kesehatan dengan program studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit. Unggul dalam administrasi rumah sakit berbasis digital. Sarjana Kebidanan. Unggul dalam Tibun Nabawi. Diploma 4 Fisioterapi. Unggul dalam Fisioterapi Geriatri. Diploma 3 Keperawatan. Unggul dalam perawatan luka. Sarjana Keperawatan. Unggul dalam manajemen bencana. Selain itu, Universitas Aisyah Surakarta memiliki program Profesi Nurse, Profesi Bidan,
dan alih jenjang kebidanan. Kegiatan pendidikan di Universitas Aisyah Surakarta didukung dengan fasilitas yang canggih dan modern, dilengkapi dengan studio, smart classroom, pojok diskusi, perpustakaan digital, mini hospital, klinik Pratama Aisyah, dan beragam laboratorium yang membuat kegiatan pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Universitas Aisyah Surakarta mengedepankan nilai-nilai Islami dalam proses pembelajaran untuk mencetak alumni yang unggul secara intelektual, sosial, dan spiritual. Program Al-Islam dan Kemuhammadiyaan Universitas Aisyah Surakarta menjadi sarana untuk memperdalam ilmu agama bagi mahasiswa. Universitas Aisyah Surakarta menyediakan layanan one day service, sebuah layanan yang memudahkanmu untuk menjadi mahasiswa Universitas Aisyah Surakarta. Tinggal satu langkah lagi, kamu bisa mendapatkan semua kemudahan itu loh. Cukup menggunakan handphone, kamu bisa daftarkan dirimu di Universitas Aisyah Surakarta. Universitas Aisyah Surakarta memberikan kesempatan meraih beasiswa pada mahasiswa berprestasi